Oke teman-teman, jumpa lagi di video kita ini. Ini kita punya power supply, cuman power supply kita ini kurang akurat ukuran voltasenya. Jadi misalnya kita buat voltasenya 22,4 di power supply, tapi kalau kita tes dengan multitester beda nilainya. Biasa soalnya multitester yang saya gunakan ini udah termasuk standar kerja lah ya, karena merek Sanwa mungkin udah lebih bagus lah, lebih presisi mungkin. Jadi patokan saya untuk merubah power supply ini menyetelnya sesuai dengan multitester yang saya gunakan. Mungkin teman-teman punya multitester atau bagaimana, tapi lebih akurat power supply, harus menyesuaikan power supply juga. Soalnya power supply itu mungkin disetel dengan multitester dulu pas di pabriknya mungkin. Coba teman-teman lihat di situ 2,4 volt di power supply, di multitester kita tertulis 2,6 volt. Berarti ada selisih sekitar 0,2 volt. Kalau di power supply 1, sekian, teman-teman lihat 6,2 di power supply, di situ 6,4. Kalau 7 volt di situ 7,2. Kalau 8,3. Ini patokan kita multitester teman-teman, yang lebih akurat dia. 10 volt di power supply, 10,4 di multitester. 11 volt power supply, 11,4 di multitester. 12 volt, 12,4. 13 volt, 13,4 juga, hampir 0,5 tadi. Teman-teman lihat perbandingannya lumayan jauh lah istilahnya. 0,4 volt udah lumayan jauh lah itu. Kalau misalnya 1 volt tertulis 1,1, berarti power supply kita ini tidak akurat dia pada saat voltasenya lebih tinggi, di atas sekitar 5 mungkin. Ini rencana saya mau memperbaiki power supply ini, mau menyetel dari apanya di dalam, apa namanya itu, rangkaiannya di dalam. Bukan mana tahu sih sebenarnya, yang disetel itu di dalam bagian apa biasanya itu, bagian trimpot, resistor trimpotnya itu biasanya bisa disetel, diputar itu. Langsung kita buka aja. Kalau ada teman-teman mungkin mau menyetel power supply-nya, biasanya segala jenis power supply sama juga semua itu, disetel oleh trimpot lah istilahnya. Yang kita putar setel tadi, setel voltasenya itu resistor juga, itu sejenis resistor juga, cuman disebut biasanya itu potensiometer. Potensiometer ini menyetel arus lebih, mungkin toleransinya lebih besar lah istilahnya, tapi trimpot ini lebih kecil, lebih akurat dia kalau menyetel dia. Mungkin voltase yang disetelnya bisa lebih minim. Ibarat itu teman-teman lihat, ibarat penggaris kita menggunakan mistar, jangka sorong, dan juga mikrometer sekrup seperti itu teman-teman. Itulah untuk menyetel tegangannya yang mengalir di rangkaian PCB-nya. Arus keluar ataupun masuk ke PCB-nya dari PLN melalui trafo, kemudian disetel oleh rangkaian yang di PCB-nya, salah satunya resistornya. Itu teman-teman lihat ada juga penghubung antara indikator ampere sama indikator voltasenya, seperti di multitester digital analog lah. Ada versi analognya, ada versi digitalnya. Itu ada juga Elco 400 volt atau 600 volt tuh. Kita
Kita buka aja dulu teman-teman biar lebih mudah untuk menyetelnya. Cuaca di sini juga kurang dibilang pergantian cuaca, mungkin jadi ada flu. Makanya suaraku agak beda dikit kalau teman-teman dengar. Kita biar lebih mudah kita nyetelnya sambil melihat berapa voltasenya. Istilahnya kalau mungkin power supply teman-teman tidak akurat, bisalah biasanya semua power supply sejenisnya beda, walaupun beda jenis sama biasanya itu. Intinya semuanya disetel di mayoritas di bagian trim potnya biasanya itu. Seperti kalau teman-teman tahu bagian modul step up atau step down namanya itu ada di pasaran banyak itu. Mau jumper tegangan misalnya di power supply itu apa, bisa disetel dia ke 12 volt pakai modul step down atau step up itu. Cuman di power supply kita ini langsung disetel dia modul step downnya bentuk tripodnya, tripod atau trimpod. Itu teman-teman lihat ada sejenis potensio ampernya juga yang garis seperti indikator baterai itu. Kita buka semua dulu. Semua kabelnya tinggal udah disetel dia sistem colok pasang, colok kabel-kabelnya bagian apa namanya itu, untuk ampernya juga dicolok, untuk voltasenya dicolok juga. Biar lebih mudah kita setel deh teman-teman. Kita lepas semua dulu, kita pisahkan. Dia nyala 0,5. Itu teman-teman lihat ada kabelnya jadi goyang, itu jadi tidak kena mungkin ke PCB-nya. Harusnya ada rangkaiannya yang rusak atau bagaimana itu, yang lepaslah dari PCB-nya. Berarti harus kita solder dulu itu teman-teman. Mungkin pas kita pasang nanti mana tahu jadi nggak stabil arusnya, jadi mungkin dia kadang nyala kadang nggak nyala lagi, terkena benturan sedikit. Tinggal buka aja semuanya, colokannya baru pisahkan dari rangkanya. Kita solder dulu bagian yang goyang-goyang tadi, yang tidak apa namanya itu, tidak terhubung lah istilahnya. Langsung terpisah dia dari PCB-nya. Nah, itu teman-teman lihat konektornya. Nah, kalau di sini saya lihat lapisan tembaga di PCB-nya udah mulai lepas dia. Berarti kita harus apa namanya, biasanya biar lebih mudah kalau kita solder mungkin bisa, cuman ada benturan sedikit bisa langsung goyang dia, lepas lagi dia. Berarti kalau seperti ini teman-teman lihat kayaknya kita harus apa namanya itu, mungkin sistem jumper lah, biar kokoh apanya itu, colokannya itu. Tapi nggak apa-apa juga sih, kita solder aja dulu, nggak apa-apa itu. Setelah saya solder tadi, langsunglah kita setel biar nggak terlalu lama. Cara menyetel bagian apanya, voltasenya,
trim potnya itu aja teman-teman putar. Trim pot atau resistor apa itu teman-teman, lupa saya namanya, cuman sejenis trim pot lah resistornya. Resistor yang bisa disetel, ada sejenis owing plat di dalamnya itu. Nah, kita nyalakan apanya, kita coba dulu sama multitester. Teman-teman lihat nanti itu sebagai indikator penyeimbang kita. Itu kalau bisa kontak on-onnya itu untuk tes voltase, bisa untuk supply juga. Kita arahkan ke supply 5 volt. Tertulis di situ di multitester 5,27. Coba-coba teman-teman coba aja, mungkin putar sebelah kanan atau putar sebelah kiri dia. Istilahnya pintar-pintarnya lah menyetel nanti bisa itu. Kalau kita putar dia ke sebelah kiri 5,2726 berkurang teman-teman. Teman-teman lihat itu yang di multitester 5,22, 5,19. Tapi di power supply kita jadi 4,9. Berarti kemungkinan itu teman-teman lihat itu untuk menyetel indikator si LCD mungkin. Menyet 5,0. Kalau nggak bisa itu coba teman-teman setel lagi yang di sebelah satunya lagi. Biasanya pakai dua resistor sejenis trim pot itu biasanya resistor setel lah kita bilang. Nah, itu 5,27 juga dia masih setelah kita setel dia. Kalau ini berkurang voltasenya, cuman berkurang juga indikator LED-nya. Berarti mungkin teman-teman lihat ini untuk nyetel tegangan sekaligus LED. Kalau yang di samping itu mungkin cuma menyetel LED. Seperti itu ya. Intinya teman-teman sesuaikan aja, nanti coba setel itu mana yang berkurang. Coba lagi kalau bukan itu yang berkurang juga, istilahnya supaya bagaimana lah caranya supaya sesuai yang di multitester sama yang di power supply kita. Nah, itu 5 volt di multitester 5,32 masih. Berarti yang mana kita putar lagi itu. Intinya teman-teman bebas aja, entah bagaimana yang mana diputar, yang penting menyesuaikan aja. 4,9 di sini berkurang, berarti yang kita setel tadi bisa mengurangi sampai 4 ya. Oh iya, ternyata salah teman-teman. Di sini voltase jadi 13 padahal dulu 15. Berarti salah putar, kita harusnya kita mutarnya ke sebelah kanan sampai ketemu dia 15 volt lagi. Soalnya maksimum power supply kita ini 15. Bisa sih ada toleransinya sampai 20 volt dia. Cuman mungkin ambang toleransinya lah mungkin 20 volt dia. Ditaruh orang itulah mungkin pabriknya 15 volt standar. Bisa kita setel dia sampai 20 volt. Mungkin maksimalnya juga sih. Nah, teman-teman lihat sampai 14 tadi. Putar lagi ke kanan 15. Entah 17 ini udah lebih. Oh 14 atau 19, 14,7. Masih kurang berarti. Putar lagi ke kanan dia. Kalau ini kita putar 15,6. Oh iya teman-teman, pas. Voltasenya tidak tersetel, cuman indikator LED inilah setelnya. Teman-teman lihat jadi 16,4 dia. Berarti yang kita setel ini indikator LED. Voltasenya enggak sampai dia 17 teman-teman lihat. Cuman voltasenya di multitester kita 15. Oh iya, seperti itu menyesuaikannya berarti. Kita buat di situ penuh 17 volt dia. Padahal nilainya sebenarnya 15 volt. Berarti ini yang kita setel ini penyetel indikator LED-nya. Berarti kita balikkan aja itu teman-teman lihat. Kita coba ke 15 volt di maksimalnya. 14,8 berkurang ya. Terlalu jauh. Tambah dikit lagi biar pas dia 15 volt. Intinya yang kita putar barusan
penyetel LED. Berarti yang satu lagi penyetel voltase. Nah, inilah voltase 15,2 penyetel voltase lah ini. 15,2, 15,1. Cuman di multitester masih jauh, teman-teman lihat itu. Caranya itu gimana caranya ya? Nah, intinya teman-teman, setelah aja lah seperti mana sesuainya. Ini teman-teman lihat, langsung kita lompat aja biar cepat. Saya setelah tadi agak lama dia, bagaimana caranya saya coba-coba keduanya. Saya setel indikator LED-nya, saya setel juga indikator voltasenya, nilai voltase di multitesternya. Akhirnya teman-teman lihat udah mulai akurat dia. Di situ 15 volt, di situ 14,8. Udah mendekati lah itu. Di situ 4 volt, di situ 4,09. Udah mulai akurat lah teman-teman lihat. Mungkin keakuratannya sesuai kemampuan menyetelnya juga sih. Kayaknya lebih pintar, mungkin ada teman-teman mungkin lebih pintar menyetelnya. 4,1 volt. Sudah sama dia teman-teman. Udah dekat kayak itu. 3 volt power supply, 2 volt power supply, 2,1 multitester. Udah lumayan bagus itu. 10 volt power supply, 9,86 di multitester. Kalau kita buat 7 volt, di situ 7 pas. Udah akurat lah teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video kita saat ini. Untuk selanjutnya mungkin sampai ketemu lagi lah. Terima kasih atas waktunya.